Solo Leveling Season 2 Episode 2. Setelah berhasil mengalahkan semua beruang, termasuk bosnya, Jinwoo kemudian mengarise atau membangkitkan semua beruang menjadi pasukan bayangannya yang baru. Di luar dungeon, para om-om sudah menunggu selama 3 jam, yang berarti sudah 3 hari di dalam Red Dungeon. Mengetahui beratnya Red Dungeon, Dongsu makin pede, bilang kalau Jinwoo pasti sudah mati, dan sangat kecewa karena sudah datang jauh-jauh mencarinya. Lalu dia tersadar kalau Jinwoo bukan salah satu anggota guild Harimau Putih, tapi kenapa dia ikut ke dalam dungeon itu. Dan manajer An mengaku Jinwoo adalah kenalannya, dan dialah yang mengajaknya untuk melihat petualangan peringkat C. Dongsu langsung mencekik manajer An karena itu adalah salahnya. Dan serangan itu dihentikan oleh ketua guild yang marah membuat rambutnya menjadi putih dan kukunya makin panjang. Mereka berdua pun berselisih dan saling mengeluarkan kekuatannya. Aura para peringkat es memang mengerikan. Mereka berdua langsung adu jotos menghasilkan ledakan yang besar. Tapi ternyata baku hantam mereka bisa ditahan oleh Wo Jinchul. Meski tidak tahu alasan Dongsu mencari Jinwoo, Jinchul menegaskan kalau dia sudah mengukur kembali rank Jinwoo beberapa bulan yang lalu. Dan tetap saja Jinwoo adalah peringkat E. Dongsu malah bilang kalau dia hanya mencari-cari alasan untuk membunuh seseorang. Pindah ke dalam Red Gate, Kim Chul melihat puluhan beruang yang sudah mati dan tidak percaya kalau Jinwoo yang melakukan itu. Dan menyadari adanya Byakuya di luar sana, dia kembali masuk ke hutan. Dan di dalam hutan, dia akhirnya bertemu dengan 3 petualang dari tim Jinwoo yang sedang bercanda dengan pakaian hangat, selimut, tenda, bahkan makanan. Dan terheran kenapa orang lemah seperti mereka masih bisa bertahan. Kim Chul kemudian berniat menyerang mereka dengan menuduh sudah memonopoli perlengkapan, sedangkan tim penyerang kekurangan persediaan dan makanan yang membuat mereka terbunuh. Kim Chul menyuruh mereka untuk mengaku, jika tidak mereka akan diserang. Tapi sebelum hitungan ketiga, Jinwoo datang dan menendang Kim Chul sampai terlempar jauh. Jinwoo bahkan menyadari kalau Kim Chul membawa pasukan Ice Elf yang ternyata menggunakan kamuflase. Bahkan ketua Ice Elf menyadari kalau ada yang kemampuannya lumayan di antara para sampah. Paham dengan bahasa mereka, Jinwoo membalas perkataan itu. Dan Bos Elf bilang kalau baru pertama kali ini bertemu dengan manusia yang mengerti dengan bahasanya. Jinwoo juga baru sadar dan berpikir kalau itu mungkin efek dari sistem. Karena paham dengan bahasa mereka, Bos Elf mengatakan kalau salah satu anggotanya bilang padanya kalau ada manusia yang kuat dan ingin melawannya. Belum selesai, Jinwoo sudah berhasil memotong kepala dari anggota Elf itu, membuat situasi semakin menarik. Jinwoo mencoba menyerang bos tapi bisa ditangkis dengan mudah dan hanya melukai kudanya. Ketua Elf bilang kenapa Jinwoo yang bukan manusia malah bersama manusia. Jinwoo sedikit bingung. Diberitahu kalau mereka para elf seperti mendengar suara yang memerintahkan mereka untuk membunuh manusia. Tapi suara itu tidak memerintahkan mereka untuk membunuh Jinwoo, yang artinya Jinwoo tidak tahu identitasnya yang sebenarnya. Mereka pun melakukan pertaruhan di mana Jinwoo hanya perlu menyerahkan para manusia. Jadi mereka tidak perlu bertarung. Tapi saat Jinwoo bertanya tentang siapa mereka sebenarnya, Bos Elf seperti mengalami glitch error dan mengulang pengakuan mereka untuk menyerahkan manusia, membuat Jinwoo bingung apa yang barusan terjadi.
Dan dia pun menolak permintaan dari sang bos Ice Elf. Elf itu pun mengancam dan bilang Jinwoo kalah jumlah. Dan sambil tersenyum, Jinwoo langsung mengeluarkan pasukan bayangan, termasuk para beruang. Suasana memanas dan peperangan kembali terjadi. Awalnya pasukan Elf terlihat menang, tapi karena bisa hidup kembali, pasukan Jinwoo lebih diuntungkan. Saat Hejin dan yang lain akan kabur, mereka ditargetkan oleh 3 elf. Tapi Jinwoo datang dan dengan tebasan kilat langsung mencincang 3 elf itu. Jinwoo menyadari kalau bos elf lebih kuat dan dia tidak akan bertahan lama karena pasukannya menggunakan banyak mana dan dia butuh prajurit yang lebih kuat. Bos elf kemudian memperkenalkan diri, dia bernama Baruka dan duel mereka dimulai. Pertarungan adu belati terjadi sampai akhirnya Jinwoo berhasil ditendang. Tapi itu hanya pengalihan agar para pasukan mage berhasil membakar Baruka. Di sisi lain, Kim Chul tersadar dan kesal atas apa yang dilakukan Jinwoo. 2 serangan mengancam Jinwoo, dari belakang Kim Chul dan dari depan ada Baruka yang ternyata masih selamat dari serangan mage. Hampir terkena serangan, Jinwoo membuat pengalihan dengan salju dan tiba-tiba keluar prajurit baru milik Jinwoo yang menghadang serangan dari Baruka. Ternyata beberapa detik sebelumnya, Jinwoo menyuruh Igris membuat penghalang salju, kemudian menyelamatkan Jinwoo dari Kim Chul. Membuat Kim Chul langsung log out dan dengan cepat Jinwoo membangkitkannya menjadi salah satu pasukan bayangan dengan kekuatan dan fisik yang lebih kuat. Dengan begitu, Jinwoo memiliki prajurit tanker baru yang dia beri nama Iron. Pertarungan Iron dan Baruka cukup sengit, walau pergerakan dari Iron masih terbilang lambat. Hejin dan yang lain tidak menyangka kalau ada hunter yang bisa melakukan ini. Bahkan mereka mengira sedang bermimpi. Di tengah pertarungan, Baruka bilang kalau Iron tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Lalu menyuruh Jinwoo dan Igris untuk ikut bergabung. Dan tentu permintaan itu dikabulkan oleh Jinwoo. Pertarungan 3 lawan 1 yang sangat sengit dan brutal. Walau diserang seperti itu, Baruka masih bisa menghindar dari setiap serangan. Benar-benar sosok villain yang kuat. Sampai akhirnya saat Baruka menyerang, Iron mampu bertahan dengan tameng besarnya, memberikan kesempatan pada Igris untuk menyerang. Tapi serangan Igris masih belum berhasil untuk melukai Baruka. Dan tanpa disadari, Jinwoo berhasil mencari celah dan bisa melukai Baruka dengan bilahnya. Walaupun Baruka masih bisa menghindar agar alat vitalnya tidak kena. Baruka bilang kalau Jinwoo mungkin terlalu meremehkannya, tapi Jinwoo membenarkan kalau dia memang kuat dan mengingatkan Baruka dengan pasukannya yang ternyata semuanya telah tewas. Hal itu membuat Baruka semakin marah dan bilang kalau pasukan Jinwoo juga akan hilang jika Jinwoo mati. Jinwoo lalu melempar belatinya ke arah Baruka. Baruka dengan mudah bisa menghindar dan bilang Jinwoo bodoh. Tanpa dia sadari, Jinwoo bisa memanggil belati itu kembali untuk menyerang Baruka. Meski bisa ditangkis, senjata Baruka langsung hancur. Iron langsung dipanggil dan menahan Baruka agar para mage bisa membakar Baruka dengan maksimal. Tapi di luar dugaan, Iron dicabik-cabik dan Baruka masih bisa bertahan dari serangan tadi. Saat mengamuk, tiba-tiba tubuhnya terluka, dan itu adalah ulah dari Sung Jinwoo. Menunggu waktu yang tepat, dia menggunakan kamuflase dan langsung menusuk Baruka dengan bilahnya. Baruka masih bisa bertahan sampai Iron kembali bangkit dan menggeprek tubuh Baruka, dan kali ini Baruka sudah dipastikan meninggoy dunia. Lucunya, Iron masih saja memukul-mukul Baruka dan mereka pun menang lagi.
Dengan kalahnya Baruka, gerbang gate kembali terbuka sebagai jalan untuk mereka pulang. Namun sebelum pulang, Jinwoo akan mencoba mengerais Baruka menjadi prajurit barunya. Di luar gate, manajer menyuruh ketua guild untuk pulang saja. Karena bisa saja gate itu berjalan sampai berminggu-minggu. Tapi tak lama, gate itu kembali normal dan berwarna biru. Dan dua orang keluar dari sana, yaitu Rank C dan Hejin si Rank B. Dan tak lama Jinwoo dan teman adiknya juga keluar. Tapi Jinwoo seperti tidak senang. Melihat Jinwoo selamat, manajer An senang karena sesuai dengan dugaannya. Tapi ketua guild merasa aneh dengan apa yang terjadi di sana. Dan kenapa malah petualang rank rendah yang berhasil pulang. Jinwoo yang akan pulang dihentikan oleh ketua guild karena ingin bertanya sesuatu. Tapi Jinwoo menolak dan menyuruhnya bertanya pada anggota guildnya saja. Baik Hun memaksa karena ini bukan permintaan, tapi perintah. Sambil sedikit mengeluarkan aura kekuatannya. Karena dia harus menanyakan beberapa hal sebagai penanggung jawab dari para petualangnya. Bukannya tenang, Jinwoo menjawab dengan bilang kalau memang dia yang menyelamatkan dua orang itu. Dan harusnya dia berterima kasih. Melihat Jinwoo seperti itu, baik Yunhoo berterima kasih dan Jinwoo berangkat untuk pulang. Lalu Yunhoo menyuruh manajer An untuk bisa membawa Jinwoo ke guild mereka. Sesampai di rumah, teman adiknya pamit tapi memanggil dengan nama Jinwoo. Bukan kakak lagi, sepertinya dia tertarik dengan Jinwoo. Saat perjalanan, diberitahukan yang membuat Jinwoo kesal adalah dia hanya berhasil mendapatkan pedang Baruka dan tidak berhasil membangkitkannya. Bahkan dia sampai gagal 3 kali mengerais Baruka. Keesokan pagi, Yo Jinho datang menjemput Jinwoo dan ternyata teman adiknya Han Soyi juga ikut untuk berpetualang. Dan sepertinya dia semakin dekat dengan Jinwoo. Bahkan Jinho menganggap mereka berpacaran dan mereka berangkat berpetualang ke gate lain. Episode 2 selesai. Ternyata manusia juga bisa dibangkitkan, bahkan menjadi lebih overpower. Akankah Jinwoo berpacaran dengan Songyi? Dan kapan dia akan bertemu dengan Cha Ha-in? Kita tunggu keseruan lainnya. Stay tune terus di RWPP Anime.